Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Devi Eka Putri dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam periode pertama Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salman dan Yahya bin Umar. Landasan hidup dan gaya pemikiran Abu Ubaid yang telah digambarkan sebelumnya, dia adalah seorang muhadis atau ahli hadis dan fuqaha atau ahli fikih dalam perjalanan hidupnya. Ketika di Tarsus, ia menjabat sebagai qadhi atau hakim, dan dengan baik dia menangani masalah perpajakan dan kasus tanah. Cara berpikir Abu Ubaid bukanlah respon terhadap masalah sosial, politik, dan keuangan yang dijalankan melalui kebijakan praktis, namun hanya pendekatan ahli dan teknokratis yang bertumpu pada kemampuan teknis, tanpa menyimpan standar keadilan dan masyarakat yang beradab. Pandangan Abu Ubaid memajukan penguasaan pendidikan Islam yang ditegakkan secara komprehensif dan religius untuk menghadapi eksistensi manusia di dunia dan akhirat, baik secara individu maupun sosial. Dari hal tersebut, Abu Ubaid berhasil menjadi salah satu ulama ternama di permulaan abad ketiga Hijriah yang mendirikan pembaruan yang mendirikan kerangka moneter melalui perubahan dasar-dasar pengaturan moneter dan juga institusi. Secara garis besar, pemikiran ekonomi Abu Ubaid terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama, filosofi keadilan hukum dan ekonomi. Yang kedua, dikotomi badui atau masyarakat desa ke urban atau perkotaan. Yang ketiga, kepemilikan sehubungan dengan strategi perbaikan agraria. Yang keempat, pemikiran tentang kebutuhan. Yang kelima, kegunaan uang. Konsep pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salman. Yang pertama, tidak adanya nol. Maksudnya bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diperlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai melalui Rasulullah dan agama Islam. Lalu datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak 1/4 dari usyur atau 2,5%. Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, "Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir habis banyak usyur 10%. Barang impor pedagang ahli zimah sebanyak setengah dari usyur 5%, dan barang impor pedagang kaum muslimin 1/4 dari usyur 2,5%. Lalu yang kedua, cukai bahan makanan pokok. Untuk minyak dan gandum dikenakan cukai sebesar 5%. Hal ini bertujuan supaya barang impor terus datang ke negeri Madinah, dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-qitniyah sebanyak usyur 10%. Yang ketiga, ada batas tertentu untuk cukai. Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batasan-batasan tertentu, di mana kalau kurang dari batasan tersebut, maka cukai tidak akan dipungut biaya. Lalu, konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Yahya bin Umar. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yahya bin Umar berpendapat bahwa
tas'ir atau penetapan harga tidak boleh dilakukan. Yahya ibnu Umar melarang kebijakan penetapan harga, sehingga kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang dialami. Pokok-pokok pemikiran Yahya bin Umar tercermin dalam karya monumentalnya, yakni Ahkam al-Suq. Ada pemikiran Yahya bin Umar dari suku tersebut adalah yang pertama, struktur pasar. Menurutnya, pasar sebagai ruang di mana orang-orang yang ingin membeli barang atau jasa dan orang-orang ingin menjualnya yang datang secara bersamaan. Pasar sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli secara fisik datang secara bersama-sama. Yang kedua, peran negara dalam regulasi pasar yang dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan tatanan di pasar. Tatanan di pasar adalah memeriksa pasar rakyatnya dan mengangkat pejabat yang bisa mengendalikan pasar. Pejabat memiliki kewajiban untuk membuat ukuran dan skala bagi pasar yang ideal. Apabila terjadi perubahan atau menyimpang pada skala tersebut, maka pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan agar kembali pada ukuran dan skala yang sudah ditetapkan. Menurut Yahya bin Umar, peran negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar pasar dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pembentukan pasar ada dua pola pemikiran yang berbeda. Yang pertama, mempertahankan bahwa pembentukan harga harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan penguat penawaran dan permintaan. Pola pemikiran yang berbeda yang kedua, memberikan hak kepada negara untuk mengintervensi penentuan harga. Menurut Yahya bin Umar, pembentukan harga dapat diklasifikasikan kepada dua jenis. Yang pertama, pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal. Yang kedua, pembentukan harga di pasar dengan upaya untuk mengganggu keseimbangan pasar. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.